Apa yang terjadi jika sebuah kedutaan besar Indonesia mendadak dinyatakan siaga 1, di tengah panasnya konflik Timur Tengah? Pada Kamis, 19 Juni 2025, pemerintah Indonesia mengumumkan peningkatan status kedutaan besar RI di Teheran, Iran, menjadi siaga 1. Keputusan ini diambil langsung oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono, dari St. Petersburg, Rusia. Berkaitan dengan kondisi terkini di Iran, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan situasi yang terjadi hingga saat ini, di mana ada kurang lebih 380-an warga negara Indonesia yang ada di Iran, di Tehran dan beberapa kota lainnya yang di Iran, yang saya kira berada di dalam posisi yang tidak baik, ya, terancam karena serangan yang terus meningkat ini, di mana sejak 2 hari yang lalu sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Langkah ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa hari terakhir, eskalasi militer antara Israel dan Iran meningkat tajam. Serangan udara membabi buta mulai menyasar wilayah sipil. Posisi 380 warga negara Indonesia yang tersebar di Iran, terutama di ibu kota Teheran, menjadi sorotan utama pemerintah. Bukan sekadar siaga. Pemerintah juga mulai menyiapkan skenario evakuasi darurat melalui jalur darat, sembari berkoordinasi dengan negara-negara tetangga yang bersinggungan langsung dengan perbatasan Iran. Tujuannya satu, menjamin keselamatan seluruh WNI, kapanpun situasi memburuk. Menlu Sugiono menyatakan, kondisi keamanan di sekitar Kedubes masih relatif terkendali. Namun situasi sangat dinamis. Pemerintah Indonesia tidak ingin kecolongan. Apalagi, konflik ini bukan hanya soal 2 negara, tapi bisa menyulut krisis regional yang lebih besar. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai. Kita juga lagi mengkomunikasikan terus kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk selalu menjalin komunikasi yang dekat dan erat dengan kedutaan, sehingga sewaktu-waktu di komando untuk segera evakuasi. Pesawat nggak bisa ke sini. Jadi satu-satunya jalur sekarang jalur darat. Evakuasi warga negara dari zona konflik bukan hal baru bagi diplomasi Indonesia. Tapi kali ini, kecepatan dan ketepatan menjadi taruhan. Dengan jaringan komunikasi terbatas, logistik yang rumit, dan potensi blokade militer, satu keputusan keliru bisa berarti nyawa. Pertanyaannya, apakah langkah siaga 1 ini cukup untuk mengamankan ratusan nyawa warga kita di tengah perang yang tak menentu arahnya? Dan jika benar evakuasi terjadi, apa rute yang paling aman? Siapa yang akan bertanggung jawab di lapangan? Seberapa siap Indonesia menangani krisis ini tanpa mengorbankan relasi diplomatik? Kita akan terus pantau situasi ini. Tapi sekarang, kami ingin dengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Indonesia sudah cukup cepat dan siap menghadapi kemungkinan terburuk? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, klik subscribe agar tak ketinggalan laporan-laporan mendalam lainnya dari Panggung Negeri.